banyak diemnya kok daripada banyak kerjanya. Itu loh, ini usul dari saya nih ya. Saya minta ya seperti itu aja. Yang saya perhatikan seperti itu. Kalau mereka yang sudah merasa dirinya digaji, ya kerjalah. Jangan banyak diemnya, banyak kerjanya. Kan tiap bulan dikasih gajinya. Seperti itu loh. Ini usulan nih. Yang saya lihat nih. Tahu salah atau kagak nih ya. Saya juga menurut saya kok begini sih? Saya bilang gitu. Soalnya saya ini kan di Jakarta saya punya mengelola cleaning service, Pak. Ada, saya punya cleaning service. Saya lihatin kan saya periksa, Pak, seperti itu, Pak. Orang-orang yang kerja gitu. Kan kerja cuma 1 jam, 2 jam itu enggak. Lu gaji lu kan sebulan sama gue gaji segini. Kok kenapa kerja lu kok cuma segitu sih? Nah enggak. Nah itu perlu pengawasan loh. Kalau saya lihat kalau di sini juga seperti itu, Pak. Jadi kita awasin mereka yang kerja. Setiap hari kerja enggak dia? Gitu loh. Berapa jam dia sehari kerjanya? Berapa kerjaan dia duduknya dan diamnya nongkrong doang? Nah itu perlu, Pak. Nah di kita tuh kurang kayaknya pengawasan seperti itu di sini. Ya kan? Nah petugas kebersihan itulah yang kita pantau. Menurut saya juga toilet kita kotor. Begitu loh, Pak. Makanya kalau di ikan bandara kan setiap menit barang orang keluar bersihin lagi, orang keluar bersihin lagi. Kan gitu. Makanya digaji kan, mereka tuh digaji petugas. Nah di sini digaji nggak seperti itu, saya nggak tahu. Nah kalau saya perhatiin di sini nggak seperti itu. Nah makanya cuma kalau saya lihat menurut saya ini tahu salah atau kagak, ya kayaknya kerjanya berapa hari sekali gitu, nggak tiap hari. Nah itu kan tiap hari. Kayak kita juga punya pembantu di rumah nih, begitu juga kan. Kita kan bisa lihat kualitas kerjanya dia. Saya kan juga begitu, Pak. Di rumah saya juga sendiri seperti itu. Dulu saya punya pembantu berganti-ganti begitu. Kenapa? Kok istri saya gitu? Oh begitu. Ternyata kerjanya yang kurang menurut saya nih. Nah itu sih. Terserah nanti bapak-bapak nilaiin seperti apa. Mohon deh nanti di petugas-petugas kita, petugas kebersihan kita yang di sini dipantau dan sehari berapa jam dia bekerja, dibayar seberapa deh sebulan. Ya, begitu aja, Pak. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali, Pak. Artinya memang satu kegiatan itu perlu ada monitoring, Pak. Ada monitoring untuk evaluasi. Karena terus terang aja, umpamanya contohnya aja, kita bertanya, penanggung jawab kebersihan itu di bidang apa di sini, Pak? Di masjid DKM ini, Pak? Rumah tangga. Sekarang bagian rumah tangganya itu yang punya kewenangan untuk monitor gitu loh, Pak. Monitor masalah monitor tadi ya memang artinya kita memberikan sekarang ini kita kan bisa pihak DKM itu kan belum bisa memberikan sesuai UMM, tapi kita kembalikan kita menjadi pengurus DKM itu sifatnya sukarela dan ibadah, Pak. Karena terus terang aja di Al-Quran orang yang berbuat untuk kepentingan orang lain itu insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Anggono. Ya. Pagi ini kelihatannya diskusi cukup panjang. Namun saya lihat nih takmiri cuma beberapa orang aja gitu. Mestinya kita ada takmiri juga, jadi ini bisa diprogramkan gitu. Ini bukannya takmir semua nih. Jamaah ini juga takmir, Pak. Jamaah lain Pak sama takmir. Sampai pengurus DKM. Jadi dulu kita ada samurasa gitu, samurasa. Tapi ini strategi masjid ini sangat menarik nih. Jadi menurut saya, Pak, ya, strategi masjid itu berbeda-beda. Ya. Kita masjid perumahan, ya, yang sifatnya terbatas. Ada masjid perkantoran, ada masjid ada di tengah pasar, ada macam-macam tuh masjid. Nah, strategi yang akan kita laksanakan itu atau kita targetkan itu, ini masjid mana nih? Gitu. Kalau masih perumahan, ya kita targetnya ya untuk perumahan, gitu menurut saya. Karena
alhamdulillah kita ini masih setengah-setengah Pak. Masjid ini dibiayain oleh kantor, ada biaya kantor, dan perbaikan kantor juga ada. Dan dari jamaah paling cuma tambahan-tambahan aja, poles dan sebagainya, terus ada kanopi. Nah, artinya juga dulu masjid nggak perlu parkir, karena nggak ada orang pakai kendaraan zaman dulu. Tapi sekarang pakai motor semua. Nah itu yang perlu diperhatikan juga. Gitu. Bensinnya murah. Ya. Sekarang kita sepakati target kita itu di masjid rumahan atau yang mau kita kembangkan menjadi masjid umum gitu. Tadi mau ada apa namanya manasik gitu, terus kemudian ada pasar gitu. Berarti kan pengembangannya akan ke sana. Nah, kalau sekarang ini sih saya lihat kita masih masjid rumahan. Artinya kita menjaring rekan-rekan kita yang belum mau ke masjid supaya kita mau ke masjid gitu. Bagaimana strategi? Nah, strategi itu perlu kita programkan, Mas, kita buat gitu. Apa sih strateginya, gimana sih supaya masjid kita menjadi makmur gitu. Dan kemudian jangan dari awal tuh beda-beda tuh. BKM-nya beda-beda. Ini strateginya lain, sampai sekarang belum jelas nih di ahli kelas ini. Strateginya mau strategi apa nih? Mau kemana? Nah ini yang perlu kita sepakati supaya strategi yang kita tempuh adalah ini. Jadi targetnya jelas. Nah kalau targetnya jelas kan ini juga memerlukan waktu, pikiran dan sebagainya. Nah siap nggak kita? Kalau sekedar cuman ibadah atau cuma sekedar ya, kalau dulu kan masih rame-rame juga tuh waktu zamannya Pak Andika, ada makanan. Sekarang kan sepi, ada makanan. agak asli juga. Nah itu satu strategi juga itu, strategi. Nah itu paling nggak ya kalau kita namanya di komplek ini ada ngopi bersama gitu supaya ada guyup gitu Pak, guyup sama-sama. Nah ini yang perlu tekankan Pak, strategi yang mana yang kita gunakan itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ini bagus sekali Pak. Masukan dari Dewan Pengawas. Jadi Bisa sehat Pak, bukan pengawas, penasehat. Dewan Penasehat. Jadi pada intinya memang berbeda. Jadi itu masalah perbedaan karakter saja Pak. Masing-masing ketua DKM kan mempunyai beda-beda. Mungkin jadi Pak Edi mungkin juga bisa menjadi masukan Pak Edi Junior. Itu artinya ya kalau kita ngumpul-ngumpul gini ya gorengan lah ya Pak ya maksudnya ya. Ya, guyon Pak Edi, guyon Pak. Tapi ya kalau nggak ada ya kebangetan. Ya, jadi gini, kita membuat satu pancingan atau trigger ya. Kita ketemu sekarang ini membuat satu trigger dengan ada diskusi, nanti kan berkembang. Nanti siapapun boleh entah setiap hari Rabu kita lakukan gantinya ini sambung rasa tadi lupa. Itu kita ini apakah ini nanti sebutnya sambung rasa atau sambung ide, nah, silakan. Jadi siapa saja bisa menjadi narasumber di sini. Silakan. Nanti setiap hari Rabu nanti dijadwalkan lapor kepada Pak Johan ya Pak ya. Pak Johan. Pak, saya mau ngisi Pak tentang ini. Nah, itu nanti petugas yang ini sambil nyiapin gorengan ya Pak ya, sama kopi, minimal kopi lah, biar nggak asin katanya. Nah, saya nyampaikan beliau Pak, karena beliau itu kan bagaimanapun sesepuh kita Pak,
karena umurnya udah 78 ya Pak. Jadi perlu dirawat Pak. Dengan kopi sama gorengan supaya kuat. baik. Nyambung Pak, Ya, silakan Pak. Jadi Ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Pertanyaan terakhir. ini sangat baik tadi, seakan-akan penutup tadi masukan yang sangat baik Pak. Jadi artinya paling tidak setiap hari Rabu seperti ini Pak, ada salah satu yang mengurus teras di DKM ini ikut di samping Bapak. Jadi kalau ada masukan atau tercatat, terrekord di dalam pikiran beliau bahwa ini perlu sekali. Jadi artinya forum Rabu lah. Forum Rabu itu untuk Pak Edi Junior supaya paling tidak salah satu apa salah dua di situ duduk di samping Bapak karena sangat nyambung gitu. Sangat nyambung. Ini kan baru satu tema yang Bapak bicarakan. Next temanya lebih menarik lagi kan gitu lah. Sehingga masukan-masukan dari kami jamaah itu terrekord. Salah satunya tadi adalah dari mantan pengurus Pak udah pulang. Bahwa kita di sini jamaahnya ratusan, tapi yang terdaftar sebagai donatur tetap cuma puluhan. Jadi itu kan timpang. Coba kalau satu orang saja menyisihkan Rp1.000 satu hari, jangan ada kesan di tempat kita itu seperti Bapak sampaikan tadi bahwa ke masjid harus bayar. Tidak, kesannya itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan untuk kita bawa ke sono nanti. Kebutuhan sekali lagi, bukan uang kita kencing aja di tempat lain 2.000. Kalau ke masjid cuma bawa uang 2.000 masa berat kan? Itu aja Pak masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi semuanya memang kalau disambil kita kata penutup ya, pada intinya untuk memajukan masjid ini ya dari jamaah kepada jamaah gitu loh Pak. Artinya ya walaupun kita dapat bantuan dari kantor, tapi kan tidak mutlak gitu kan, tidak mutlak karena kan terus terang aja dari kantor pun kalau kita pensiunan datang ke kantor belum tentu dianggap gitu loh Pak. Ya. Belum tentu dianggap. Baik, dari saya cukup. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.